Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat bengkel dimanapun Anda berada. Selamat pagi, salam sehat selalu. Nah, di sini saya akan berbagi tips menentukan apa ya? Ini sensor CKP ya. Ini sensor CKP yang rusak. Nah, ini rusak. Terus mau beli ori itu harus satu paket sama sepule, itu mahal di kisaran 600. Dan ini saya dapat bekas ya. Ini bawaannya Scoopy. Sementara yang rusak ini bawaannya Vario 125. Nah, ini bekas tapi ori ya. Di sini saya akan berbagi pengalaman sebelum kita memasang sensor CKP bekas. Apakah sensor CKP ini rusak ataukah masih normal ya? Jangan langsung pasang, resiko di ECU-nya nanti. Nah, di sini saya akan berbagi tips cara menentukan sensor CKP itu yang normal gimana, yang rusak gimana. Ini mumpung ada dua media. Nah, ini yang jelas-jelas ini rusak ya. Ini jelas-jelas rusak dan ini saya juga belum tahu apakah normal atau tidak. Mari kita belajar bersama-sama. Kita akan tes untuk yang rusak dulu ya. Kita akan belajar dulu untuk jalur-jalur daripada kabel sensor CKP itu sendiri ya. Ini ada kabel 6 ya. Nah, ini untuk ini ya. Putih liris hitam, putih liris biru, dan putih liris merah. Ini adalah sensor Hall atau sensor starter untuk menghidupkan starter, wes gampang-gampangannya gitu. Secara teori ketiga kabel ini harus tidak nyambung, antar kabel harus tidak nyambung. Itu pengecekannya kayak gitu. Terus lanjut ke bagian balik. Nah, di sini ada tiga kabel ya. Coba perhatikan untuk warna hijau, coklat liris hitam, sama biru liris kuning ya. Kita urut yang biru liris kuning. Ini adalah sensor pulser ya. Ini untuk mengirimkan sinyal ke ECU kapan busi harus mengeluarkan bunga api. Nah, ini tugasnya ini. Nah, untuk motor karbu ini adalah pulser ya. Ini pulsernya wes gampang-gampangnya gitu. Dan untuk warna coklat, nah ini yang tengah adalah coklat liris hitam. Ini adalah arus standby setelah kontak on. Nah, ini ada arus standby 12 volt setelah kontak on. Dan yang ini adalah warna hijau. Untuk generasi Honda, hijau adalah masa. Kita akan tes untuk yang rusak dulu. Ini jelas-jelas rusak ya. Kita akan tes secara teori. Nah, ini secara teori untuk kabel warna coklat ini tidak boleh nyambung sama masa. Itu poin pentingnya di situ. Coklat sama hijau tidak boleh nyambung. Terus untuk warna biru liris kuning ini harus nyambung karena ini adalah pulsar, ini harus dapat masa ya. Ini harus nyambung sama masa. Itu poin pentingnya. Dan untuk sensor Hall sendiri, nah, ini tidak boleh nyambung sama masa, sama kabel coklat, sama kabel biru liris kuning. Tidak boleh nyambung. Antar kabel pun tidak boleh nyambung. Intinya ini berdiri sendiri, tidak boleh nyambung sama sekali ya. Kita akan buktikan. Cukup menggunakan jarum pentul ini saja ya. Nah, ini kita colok yang satu, ini kita colok di kabel hijau ya. Nah, kabel hijau. Nah, ini kabel hijau adalah masa. Terus kita atas untuk yang kabel warna coklat ya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini teorinya tidak boleh nyambung. Nah, kita tes dulu. Terserah ini mau kali berapa terserah, tapi ini di resistan ini kali 100 juga bisa. Intinya cuma nah ini jarum bergerak ya, berarti tanda nyambung. Nah, ini untuk yang min dari tester ini kita taruh di kabel hijau. Nah, ini kita taruh di kabel hijau. Untuk kabel hijau warnanya gini. Nah, ini taruh sini. Oke. Untuk yang merah taruh sini.
fokus di alat. Nah, ini jarum bergerak loh. Kelihatan nggak? Ini jarum bergerak. Ini kabel coklat sama kabel hijau ini nyambung. Itu yang tidak boleh secara teori. Wah, bahaya sekali ini. Bisa jadi ecunya bisa langsung konslet ya. Karena ini adalah arus standby setelah kontak on. Begitu dia konslet sama massa kayak gini. Nah, ini konslet sama massa loh. Ini ada arus balik ke ecu. Wes gampang-gampangannya gitu. Nah, ini bahaya sekali yang menyebabkan motornya tidak bisa hidup karena ini nyambung ya. Coba fokus loh, ini nyambung. Ini yang tidak boleh. Terus kita tes untuk kabel yang biru liris kuning. Ini tetap hijau. Ini harus nyambung teorinya ya. Nah, ini kabel biru liris kuning. Nah, ini kan nyambung. Coba lihat di apa. Loh, nyambung kan? Nah, ini memang harus gitu. Nah, terus kita pindah di sensor bawah sendiri. Nah, untuk warna putih-putih. Nah, ini antar kabel dibolak-balik tidak boleh nyambung. Tidak nyambung kan? Ini kita balik. Nah, ini dibalik nyambung. Loh, nyambung toh. Loh, nyambung. Itu tidak boleh ya. Nah, ini tidak boleh. Wes intinya ini rusak. Wes gampang-gampangannya gitu. Ini rusak. Terus kita praktekkan untuk yang bekas. Kita tidak tahu ini masih normal atau tidak. Ini yang lama ya. Ini yang rusak. Nah, ini yang rusak. Kita abaikan dulu. Terus ini kita pakai yang bekas ya. Nah, sebelum kita pasang di motornya, kita pastikan bahwa ini juga normal ya. Seperti pengetesan yang rusak, tetap untuk kabel untuk jarum ya, ini satu dimasukkan di warna hijau. Nah, ini warna hijau. Nah, ini warna hijaunya. Nah, gini. Terus kita tes untuk warna coklat dulu ya. Nah, ini harus tidak boleh nyambung. Yang ini tadi kan nyambung. Nah, yang ini kan nyambung. Ini harus normal, ini harus tidak boleh nyambung. Kita akan buktikan. Nah, ini taruh di kabel hijau. Terus ini ditaruh di sebelah. Coba fokus di avo ya. Nah, tidak nyambung loh. Nah, ini yang benar ya. Ini tidak nyambung. Oke. Terus kita taruh di kabel warna biru liris kuning kayak gini. Ini harus nyambung teorinya. Nah, coba ya, fokus di alat. Nah, nyambung kan? Loh. Aku nyambung, berarti memang ini normal. Nah, terus kita tes untuk sensor bawah sendiri. Nah, ini pindah sini, pindah sini. Ini dibolak-balik harus tidak boleh nyambung. Kita tes. Nah, nyambung enggak? Fokus di alat. Enggak nyambung kan? Coba kita balik. Ini harus tidak boleh nyambung. Loh, enggak nyambung kan? Nah, berarti coba satu nih. Coba dibalik. Berarti sudah bisa saya pastikan bahwa sensor CKP bekas ini ya, ini masih bisa dipakai. Intinya ini masih normal. Itu dari pengetesan AVO ya. Sekarang kita akan gunakan pengetesan pakai alat sensor CKP ya. Nah, ini kita tes dulu untuk yang normal wes ya. Ini yang normal dulu kita tes pakai alat ya. Ini untuk warna kabel coklat. Nah, ini dimasukkan di warna kabel coklat. Mana coklatnya? Ini. Nah, kayak gini. Untuk massa ini saya taruh di kabel hitam. Ini masuk di warna hijau. Oke, warna hijau sini. Oke. Terus untuk biru, ini adalah pulsar ya. Kita taruh di sini. Ini yang putih-putih.
ini di sensor hall ini terserah mau tancap sama mana saja terserah lah. Nah ini ini sudah tertancap semua. Ini kita akan tes menggunakan alat ya. Nah ini fokus di sini ya. Coba kita akan hidupkan, kita akan. Nah ini kan nyala semua ya. Ini nanti kita akan mati. Nah ini magnet kita gesek. Loh, mati kan? Loh ini berurutan loh. Ini yang normal ya. Nah ini. Nah, berarti CKP ini masih bisa dipakai loh. Oke, berarti sensor CKP ini aman, udah mati bisa dipakai. Sekarang kita tes ini yang sensor yang rusak ya, gimana reaksi di alat ya, biar tahu sobat-sobat untuk menentukan bahwa CKP ini rusak atau tidak. Nah, ini kabel coklat kita masukkan di coklat. Mana coklatnya ya, nih. Terus untuk yang merah hitam ini ditaruh di hijau. Terus untuk yang biru sendiri ini kita taruh di pulsar kayak gini. Untuk yang putih ini terserah ya. Nah, kayak gini. Ini sudah kepasang semua semuanya. Coba ini sensor yang rusak, kita akan tes menggunakan alat. Reaksi di alat ini nanti apa? Coba kita tes ya, kita on kan. Nah ini untuk pulsar sendiri aja sudah tidak nyala ya. Ini warna, ini harusnya warna biru, ini pulsar. Yang hijau-hijau ini adalah sensor hall ya. Coba kita gesek. Apakah nanti ini bisa berurutan kayak yang normal enggak? Nah, coba perhatikan. Nah, untuk bagian yang sini sendiri ini bahkan tidak mau mati ya, tidak mau mati. Nah, coba perhatikan. Nah, cuma kabel lampu 2 ini yang mati murup ya. Nah, ini berarti yang ini belas tidak. Bahkan untuk pulsar, untuk sensor pulsar warna biru, nah, ini harusnya nyala seperti tadi ya. Ini enggak nyala. Loh, ya kan? Wes. Berarti memang sudah dipastikan ini memang rusak. Nah, itulah sobat cara menentukan apakah sensor bekas yang kita beli di loakan atau entah dikasih temen, dipinjam di bengkel sebelah, intinya masih bisa dipakai atau tidak. Nah, ini kan sensor ini kan masih kondisi normal ya. Mari kita akan buktikan, kita pasang di motor ya. Apakah ini nanti motor bisa nyala atau tidak. Kita akan buktikan dulu. Ini sih bekas, bukan baru ya. Tapi secara teori, secara pengukuran ini normal. Kita akan pasang di motor ya. Gimana hasilnya. Bengkel ya. Ini untuk CKP setelah mengalami uji tes ini secara teori ini kan normal. Ini yang rusak. Nah ini adalah CKP bahwa motor Vario 150. Motore ini tidak bisa hidup gara-gara ini rusak. Terus tak carikan bekas ya, terus tak ukur, tak tes dulu. Ini masih normal, ini cuma bawaannya Scoopy ESP. Yang penting sama. Nah, dari konstruksi bentuknya sama, dari dudukannya juga pun sama. Intinya ini sama. Kita akan tes apakah ini nanti motor bisa hidup dengan CKP punya Scoopy. Kita akan tes dulu. Kita akan pasang. Ya Allah, kita akan rakit. Ini masuk sini.
Ya. Oke sobat bengkel ya, ini untuk area sensor CKP sudah saya rakit ya. Untuk pengujian apakah ini nanti motor bisa hidup atau tidak. Secara teori motor bisa hidup. Kita akan buktikan dengan sensor bekas tapi masih normal, apakah motor ini bisa hidup atau tidak. Coba mas, naik mas, coba kontak kita on kan. Sudah nyala, coba kita starter. Bismillah. Mantap. Coba sekali lagi. Oke, mantap. Oke sobat bengkel, ini tadi sudah saya pasang dan hasilnya sudah mantap. Tip dari saya, apabila kita membeli untuk barang bekas ya, ini kan mahal. Kalau untuk yang ori kita beli satu paket sama sepul di kisaran 600. Nah ini saya carikan bekas, tapi saya tes masih normal. Ini bawaannya cuma bawaannya Scoopy ESP, tetapi dari segi fisik juga sama, berarti bisa dipasang. Intinya kayak gitu. Dan ini tadi sudah saya rakit kembali dan motor sudah bisa hidup dan hasilnya sudah mantap. Oke, sekian dulu tayangan video sederhana saya ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.